Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami terima hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari. Berilah mereka berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu sepanjang hari ini. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, sukacita bukan karena keadaan, melainkan keputusan. Saudara yang diberkati Tuhan, sikap ceria membuat hidup lebih menyenangkan dan tentunya membawa sukacita. Ketika bertemu seseorang yang suka tersenyum dan ramah, suasana hati kita pun ikut semangat. Berbeda dengan saat bertemu orang yang suka mengeluh dan cemerut, energi kita rasanya ikut terkuras. Itulah sebabnya kehadiran orang yang ceria biasanya selalu lebih ditunggu-tunggu. Saat keadaan baik, mudah rasanya menjadi orang yang ceria. Namun bagaimana cara agar tetap bahagia atau bersuka cita di tengah kesulitan sekalipun? Di tengah situasi global yang masih dibayangi pandemi COVID-19, jangan membuat kita kehilangan sukacita. Namun memang ada orang yang memiliki bawaan yang selalu ceria, seakan tidak pernah bersedih. Namun keceriaan bisa dilatih atau ditumbuhkan. Sejatinya sukacita itu lahir dari hati, bukan bergantung pada situasi. Sukacita juga bukan semata-mata sifat bawaan, melainkan juga merupakan hasil dari keputusan pribadi kita. Menggantungkan sukacita pada sesuatu yang bersifat sementara akan menjadikan kita orang yang mudi. Saat bisnis lancar, target tercapai, kesehatan prima, keluarga harmonis, kita bahagia. Namun saat keadaan tak sesuai harapan, kita menjadi orang yang murung dan pesimis. Beda halnya jika kita bergantung pada sesuatu yang kekal. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Lukas 10 ayat 20. Yesus ingin alasan terbesar kita untuk bergembira adalah karena kita telah diselamatkan. Surga, itulah kebahagiaan kekal yang perlu senantiasa kita ingat. Dunia dengan segala kenikmatan sekaligus kejahatannya hanyalah sementara. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. 1 Petrus 1 ayat 24. Ada langkah-langkah bagaimana kita agar menjadi pribadi yang ceria. Pergumulan yang dinamika hidup kerap menyita fokus sehingga kita terkadang lupa pada tujuan surgawi. Karena itu, upayakan suasana hati selalu baik setiap hari dengan 3 tips. Yang pertama, awali hari dengan syukur. Pagi adalah waktu krusial yang menentukan kualitas hidup kita hari itu. Kalau kita bermalas-malasan atau marah-marah di pagi hari, besar kemungkinan sepanjang hari suasana hati kita akan buruk. Oleh sebab itu, putuskan untuk berbahagia setiap bangun pagi. Bersyukurlah untuk hal sekecil apapun. Kamu bisa bangun dari tempat tidur, lalu bersaat teduhlah. Berdoa mengucap syukur atas istirahat yang boleh Tuhan izinkan.
lalu menyiapkan sarapan, atau sekedar ngobrol dengan pasangan atau saudara atau anak-anak kita. Hal-hal ini mungkin terdengar sepele, tetapi sangat patut disyukuri. Bukankah ada banyak orang yang tidak berkesempatan bangun pagi dan beraktivitas, misalnya karena sakit? Daripada mengeluh, memikirkan pekerjaan atau beban, awalilah hari kamu dengan rasa syukur, dengan segala anugerah Tuhan yang boleh kamu nikmati setiap harinya. Hati yang bersyukur akan membuat segalanya terasa lebih mudah dan indah. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang bergembira hatinya selalu berpesta. Amsal 15 ayat 15. Yang kedua, ciptakan keceriaan pribadi. Memulai hari dengan kegembiraan tidak selalu mudah. Selalu mengajak diri untuk bersyukur. Lakukanlah hal-hal yang membuat hidup kamu lebih ceria. Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seseorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Yakobus 5 ayat 13. Daripada memulai hari dengan suasana hening, kenapa tidak mendengarkan musik rohani yang ceria dan penuh sukacita di dapur, di mobil, atau saat menaiki kendaraan umum? Misalnya, sembari menunggu masakan matang, kamu bernyanyi dan berjoget, menghempaskan jauh-jauh semua kekhawatiran bersama hentakan irama lagu. Masukkan lagu-lagu yang asik dengan lirik optimis yang menguatkan yang bisa kamu temukan di aplikasi. Kamu juga bisa membuat playlist untuk daftar di pagi hari atau kapanpun kamu butuh suntikan semangat. Berolahraga juga membantumu meningkatkan perasaan gembira. Saat olahraga, otak kita melepaskan dopamin yang sering disebut hormon kebahagiaan. Olahraga rutin akan meningkatkan kadar endorfin dan serotonin yang dapat menurunkan stres serta mengurangi rasa sakit dan depresi. Luangkan waktu untuk berolahraga, bisa di pagi hari sebelum kerja, di sela-sela kesibukan rumah tangga, atau sore hari selepas kerja. Yang terakhir, yang ketiga, berdamai dengan diri sendiri. Ada kalanya kita mengalami hari yang berat dan melelahkan. Meski demikian, kamu harus selalu dapat mengisi ulang energi spiritual kamu. Datanglah kepada Sang Sumber Hidup, yaitu Tuhan Yesus, yang akan melegakan hati dan memampukan kamu berdamai dengan diri sendiri. Apapun yang sedang kamu alami, kamu bisa mendengarkan suara Alkitab atau renungan pagi di channel Dormarina Sitanggang. Hanya orang yang berdamai dengan diri sendirilah yang bisa tetap bersuka cita dan memancarkan keceriaan ke sekelilingnya. Ia sadar sepenuhnya bahwa tidak ada manusia yang sempurna, termasuk dirinya. Kesalahan-kesalahan kecil tidak serta-merta merusak suasana hatinya. Kejadian-kejadian yang mengecewakan juga dijadikan sebagai sesuatu yang harus dilewati, karena dengan demikian kita diproses. Menjadi orang yang bersuka cita saat keadaan sedang baik itu biasa, tetapi ceria di tengah kondisi sulit itu baru luar biasa, karena membutuhkan upaya ekstra. Hidup kita harus berpusat dengan ketetapan dalam Kristus dan Injilnya. Jika kita ingin menemukan sukacita dan kedamaian sejati dalam kehidupan kita, semoga sukacita kamu terpancar dimanapun kamu berada. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk selalu bersukacita apapun keadaannya. Itu dapat kita lakukan jika firman Tuhan
dan Tuhan berada dalam hati dan pikiran kita. Jika pemirsa merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, pemirsa boleh like, komen, dan share sebanyak-banyaknya di sosial media kamu, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati dengan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kita selalu dapat bersuka cita dalam segala keadaan. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami untuk selalu bersuka cita, menciptakan suasana yang membuat kami selalu bersuka cita, dan kami boleh membawa sukacita dimanapun kami berada. Bantu kami Tuhan melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.